Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang saat ini sedang bersedih, merasa hidup kurang bahagia, atau ditimpa masalah, saya menyarankan Anda menonton video saya ini sampai selesai. Kita hanya akan fokus membahas tentang bagaimana cara agar kita bisa selalu dan mudah bersyukur. Kenapa ini saya bagi ke Anda semua? Karena bersyukur itu adalah sebuah cara yang mempunyai berjuta-juta manfaat. Syukur itu sesuatu yang legal, yang sah, kemudian disukai oleh Tuhan, Pencipta, Allah, Yesus Kristus, Sang Hyang Murbeng Dumadi, apapun namanya. Selain itu, bersyukur juga bisa membuat kita hidup lebih bahagia. Kalau Anda menginginkan pahala, ganjaran, bersyukur juga ganjarannya banyak. Kalau Anda menginginkan anak turun panjenengan, semua hidupnya enak, bersyukur juga sebuah cara yang sangat ampuh. Bersyukur itu bukannya kontraproduktif, bukannya tidak produktif, bukannya loyo, kemudian seolah-olah hidup itu kurang bekerja keras dan sebagainya. Maka dari itu disimak sampai selesai, siapa tahu Anda akan mempunyai wawasan yang baru. Cara mudah bersyukur yang pertama adalah Anda harus bisa berpikir seandainya keadaan kita berlawanan dengan yang kita punya. Anggap saja kondisi Anda seperti kondisi saya, seperti kondisi orang lainnya yang normal. Kita punya tangan. Pernahkah Anda membayangkan seandainya Anda tidak mempunyai tangan? Tidak harus menunggu tangannya sakit atau maaf yang mati separuh itu. Dibayangkan saja, kemudian Anda nanti akan bisa merasakan betapa besar karunia yang berupa tangan itu. Apalagi mohon maaf yang mata, telinga, kaki dan lain-lainnya. Hanya membayangkan, tidak usah, dan naudzubillah tidak perlu menunggu kondisi itu terjadi pada kita. Hanya bayangkan saja, misalnya kita tidak bisa melihat, bagaimana repotnya. Itu sudah mencakup banyak hal. Kita sudah nanti tergolong orang yang bertafakur, suka berpikir, termasuk dzikir kalau di Islam. Mengingat Tuhan, tidak harus wiridan pakai tasbih. Itu. Kalau Anda tidak bisa berpikir seperti itu, saya harus katakan hati Anda sudah mati. Kalaupun belum mati, mungkin sekarang sedang koma atau pingsan akut, entah kapan bangunnya. Mudah-mudahan setelah menonton ini, hati Anda bisa hidup lagi. Berpikir seandainya kondisi kita berlawanan dengan yang sekarang kita punya. Mempunyai anak itu kan jarang disyukuri. Coba Anda bertanya kepada, maaf, orang yang tidak mempunyai keturunan, betapa mereka ingin segera mempunyai keturunan. Cara yang kedua adalah kunjungilah orang-orang yang sakit. Kalau memungkinkan di rumah sakit, karena sekarang kondisi sedang pandemi, mungkin dibatasi di rumah sakit, berkunjunglah ke orang yang sakit, tetangga atau siapa. Di rumah juga tidak apa-apa. Jadi menengok orang sakit. Siapapun kalau normal menengok orang sakit itu hatinya pasti tergugah.
lalu akan timbul rasa syukur. Ya Tuhanku, terima kasih kondisi saya tidak seperti dia. Semoga dia segera sembuh. Apalagi kalau di rumah sakit, kalau Anda menunggui orang sakit, tengah malam ada suara gledek-gledek orang sakit. Kemudian ada, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, orang kecelakaan yang wajahnya penuh darah. Itu orang normal, tidak harus iman takwanya tinggi, itu pasti timbul rasa syukurnya. Kalau tidak melihat orang sakit, sering-seringlah mengantarkan jenazah ke kuburan, ke makam. Itu juga akan menimbulkan atau memicu pikiran kita membayangkan, oh nanti kita juga akan seperti itu, mati, meninggal. Kalau sudah mati itu tidak ada artinya apa-apa. Semua orang tahu ini, tapi harus selalu diingatkan. Mati itu tidak tahu kapan terjadinya. Percuma kita merencanakan macam-macam perusahaan yang besar, mau beli ganti mobil, untuk apa? Kalau mau agak masuk akal, kalau mau mengikuti logika, ya yang umur-umurnya yang sudah seperti saya, penonton di Sejarah dan Kisah kan kira-kira seperti saya, ya lebih sepuh juga. Itu ya seperti itu. Yang berikutnya, cara memicu agar mudah dan terbiasa bersyukur adalah kita harus bisa mengarahkan pikiran kita. Pikiran harus bisa diarahkan. Contohnya, apabila kita yang sakit atau kita tertimpa sesuatu yang tidak kita sukai, musibah atau apa, kita harus menerima. Kalau sulit menerima, begini model berpikirnya, oh mending saya yang sakit daripada anak saya misalnya. Jadi Anda harus bisa mengarahkan pikiran Anda untuk menerima sesuatu yang tidak enak itu daripada hal itu menimpa orang yang Anda cintai atau Anda sayangi. Dalam konteks ini saya memberi contoh anak. Jadi lebih baik saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Bukankah ketika anak Anda sakit, Anda itu akan timbul pikiran, ya Tuhan mending saya saja yang sakit, sembuhkanlah anak saya. Anak itu konteksnya adalah orang yang kita cintai, siapapun lah, bisa ibu, bapak, istri, suami, sahabat, siapapun bisa. Jadi kita terima, itu bentuk rasa cinta kita pada orang tersebut atau bentuk pengorbanan kita. Mencintai itu pada dasarnya berkorban, mengalah, membahagiakan. Saya ulangi, jadi kalau kita misalnya sakit, kita terima saja daripada yang menderita sakit itu orang yang kita cintai, anak misalnya. Ya saya pinginnya saya tidak sakit, anak saya tidak sakit. Tahu, semua orang pinginnya begitu, tambah kaya kan, tambah damai, anak soleh-soleh kan. Ya kira-kira lah, kita akan makhluknya Tuhan yang lemah. Kita itu tidak bisa apa-apa. Yang terakhir, tips supaya agar mudah bersyukur adalah pegang erat-erat lakon tirakat riyandoh bersyukur ini. Pahalanya besar. Syukur, sabar, kalau Islam dan sholat. Besar, sekali lagi legal, sah, Tuhan suka. Dan itu bisa memberi banyak kebaikan, bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa memudahkan apa yang kita inginkan, yang kita lakukan, itu bisa dengan cara bersyukur itu. Nanti jadinya tidak semangat, bekerja ya bekerja, tetap disiplin waktu. Ini hanya bagaimana kita mengolah pikiran kita. Kalau Anda tidak bisa mengolah pikiran itu, sekali lagi saya mengatakan, hati Anda sudah mati, atau koma, atau pingsan akut. Parah itu.
Jadi setelah mendengar dan menonton video ini, sebaiknya Anda mulai berpikir ulang. Luangkan waktu 10 menit atau berapa sebelum tidur misalnya, pagi-pagi misalnya, saat sendiri untuk memikirkan hal tersebut. Ini bisa memberikan kita kebahagiaan, rasa menerima, tidak terlalu tamak harta, kemudian tidak eman-eman untuk bersedekah atau mengamalkan harta kita. Enak bersyukur. Oh, tidak semangat bekerjanya, tidak, tetap bisa semangat. Pekerja tetap bekerja keras. Nanti ada teori lagi bagaimana cara supaya bekerja keras itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda bisa tergugah setelah menonton video ini. Mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.